Malam ini hujan turun dengan angkuhnya, sedari pukul 5 sore. Padahal, kita sudah membuat janji untuk menikmati malam minggu berdua. Bahkan untuk menentukan kemana kita malam ini, kau dan aku sempat berdebat. Kau ingin ke toko buku, sedangkan aku ingin mengajakmu datang ke acara malam puisi. Aku sebenarnya telah menyiapkan puisi untuk kubacakan di depan semua orang. Untuk kamu. Namun akhirnya kita sepakat, setelah ke toko buku, barulah kita datang ke acara malam puisi. Katamu, ke toko bukunya hanya sebentar. Kau hanya ingin membeli buku baru, penulis idolamu. Kau tahu, jauh sebelum malam ini, 2 minggu yang lalu aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Juga sebenarnya, acara malam puisi ini adalah salah satu hal yang aku tunggu. Dan semuanya seperti kebetulan. Malam ini kau ulang tahun. Aku pun berpikir, sebuah puisi untuk menikmati malam berdua denganmu adalah cara paling syahdu. Pukul 7:45. Hujan belum juga mereda. Malah semakin lebat. Seperti enggan menyediakan waktu untuk merasakan hangatnya malam minggu. Kita terus berkabar, berharap hujan segera berhenti, agar kita bisa keluar rumah dan bertemu di toko buku, lalu berangkat berdua ke acara malam puisi. 1 jam kemudian kau melunak. Katamu, kita tidak usah ke toko buku, kita segera ke malam puisi saja. Lalu berharap hujan segera reda. Kau terdengar sedikit mengeluh. Kau tidak suka hujan saat ingin bepergian seperti ini. Aku hanya bisa mengamini doamu, berharap yang sama. Agar setelah hujan reda, kita bisa segera bertemu. 2 jam kemudian, hujan tidak juga berhenti. Semua rencana yang telah kita susun sedemikian rupa batal begitu saja. Padahal kita sempat berdebat menentukan kemana kita akan pergi. Sekarang tidak ada toko buku dan malam puisi. Tidak juga ada pelukan saat malam ulang tahunmu. Namun, kita tetap bisa bersama. Berdua di balik ponsel, di rumah masing-masing. Berharap yang sama, meski kita tidak berada pada ruang yang sama. Kita selalu bisa menikmati cinta, walau tidak sesuai rencana. Memang benar, terkadang apa yang kita rencanakan sebaik mungkin pun belum tentu bisa terlaksana dengan baik. Namun, di balik semua yang gagal, ada hal manis yang tertinggal. Kita selalu kemana-mana berdua, menikmati apa saja berdua. Bahkan setelah ulang tahun, kita selalu merayakannya berdua. Namun, malam ini Tuhan berkehendak lain. Tuhan hanya ingin kita menikmati dengan cara yang lain. Menikmati hujan dan belajar memanjatkan doa berdua tanpa perlu kemana-mana. Aku tidak pernah berpikir akan menjadi kekasihnya. Tidak pernah juga berharap akan menjadi seseorang yang menemaninya makan sebagai sepasang kekasih. Aku dan dia hanya berteman sebelumnya. Sebelum akhirnya kami saling menyadari ada hal yang mengikat kami. Perasaan yang tumbuh melalui proses panjang. Perasaan yang berawal dari perkenalan biasa. Kemudian kami memilih berteman. Hingga akhirnya kami sepakat menyebutnya dengan sahabat. Setelah sekian lama tanpa kami sadari, hari ini aku dan dia sudah menjadi begini saja. Tiba-tiba saja aku cemburu saat ada orang lain menginginkannya. Tiba-tiba saja aku merasa risih saat ada teman lain yang lebih mesra dengannya. Entah sejak kapan, yang aku tahu, perasaan itu mulai mendatangiku setiap kali ia membagi senyum kepada orang lain. Jika aku tahu, orang itu juga menaruh perasaan kepadanya.
perasaan itu semakin tumbuh. Dan aku semakin tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak bisa memungkirinya. Hingga pada suatu ketika, dia juga merasakan hal yang sama. Dia mengatakan, dia tidak suka kalau aku terlalu dekat dengan orang lain. Meski tidak mengatakan cemburu. Namun, ia memperlihatkan kalau dia cemburu. Aku tentu merasa senang. Aku mulai berpikir, ini adalah jatuh cinta. Aku mulai berharap kami merasakan perasaan yang sama. Dan cinta memang jatuh di hatiku dan dia. Melalui proses panjang, aku dan dia tidak bisa menutupi lagi bahwa kami memang tidak bisa saling memungkiri. Kami saling jatuh cinta. Aku ingin dia lebih dari sekedar sahabat. Dia pun ingin aku menjadi lebih kuat dari sekadar sahabat. Kami sepakat, sekarang hubungan kami makin bertambah. Sebagai kenalan, teman, sahabat, dan hubungan baru. Sebagai kekasih. Sejujurnya aku senang berlama-lama denganmu. Menikmati setiap detik yang menemani detak jantung kita. Suaramu, manjamu, dan semua hal yang kau hadirkan membuatku merasa lebih baik. Seringkali suasana hati yang sedang tak karuan bisa tiba-tiba tenang karenamu. Semakin hari kita semakin nyaman. Dan rasanya aku semakin terikat kepadamu. Ada rasa butuh yang membuatku semakin betah denganmu. Namun, ada sesuatu yang tiba-tiba mendebarkan dadaku lebih kencang. Ada hal yang tiba-tiba menggoyahkan segalanya. Kata nyaman tak lagi terasa seaman dulu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak bisa mempercayai diriku sendiri. Aku jatuh hati pada seseorang yang sudah membiarkan hatinya diikat oleh orang lain. Apakah perasaan ini salah? Adakah cinta yang tumbuh atas kesalahan? Atau memang keadaan yang membuat semua ini menjadi salah? Lalu, kenapa ada cinta seperti ini? Pada saat kita bahagia, sementara ada seseorang yang belum kau selesaikan kisahmu dengannya. Apa semua ini benar-benar membuat kita bahagia? Aku telah mencari jawaban untuk semua pertanyaan di kepalaku. Namun, aku tak menemukan apapun selain kamu. Tidak ada dia. Tidak ada siapapun yang aku temukan. Lalu apa ini bisa kita sebut cinta? Pada saat yang sama kita sudah melukai dia. Apakah ini yang namanya kebahagiaan? Di saat yang sama kita menghancurkan hati seseorang. Pada saat seperti ini, aku sama sekali tidak bisa memilih. Pergi meninggalkan orang yang kucintai, atau tetap bertahan dan membiarkan orang yang kucintai menyakiti. Aku tahu ini bukan pilihan. Namun, jatuh hati padamu bukanlah sebuah keinginan. Atau mungkin cinta memang datang dengan cara begini. Menguji apakah kita sanggup bertahan saat salah satu tersakiti. Belakangan aku hanya ingin sendiri. Menikmati hari-hari sendiri tanpa siapapun. Tidak ada alasan yang perlu dijelaskan untuk itu. Aku hanya ingin sendiri. Dan itu cukup untuk menjadi alasan yang kuat. Bukankah semua yang kita jalani berawal dari keinginan? Meski tanpa kita sadari, meski tidak atas keinginan kita sendiri. Seperti kamu harus kuliah di jurusan A.
itu ingin orang tuamu. Walaupun kau tak ingin, kau tetap menjalaninya. Apalagi yang sudah menjadi keinginan sendiri, tentu tidak butuh penjelasan. Sebab apa yang diinginkan diri sendiri memang tidak semuanya harus dijelaskan kepada orang lain. Jika itu berkaitan dengan hal yang bisa dilakukan sendiri. Seperti itu aku sedang ingin sendiri. Tidak kupungkiri, sejak berakhir luka denganmu, rasanya untuk jatuh cinta kembali cukup sulit. Perasaan yang ada di dadaku semakin rumit. Padahal aku bukan orang yang menutupi hati kepada orang lain. Sama sekali tidak. Aku selalu dengan senang hati mengenal orang baru. Namun, entah kenapa sejak hari ketika kau dan aku tidak lagi menjadi kita, aku merasa lebih baik sendiri saja. Sampai waktu yang tidak pernah bisa aku perkirakan. Aku hanya menikmati apa yang aku jalani. Merasa bahagia, meski bukan dengan cara bahagia kebanyakan orang. Berkekasih. Namun beberapa hari belakangan, aku merasa nyaman dengan seseorang. Entahlah, perasaan nyaman seperti apa yang aku rasakan. Kami hanya berbalas pesan singkat. Dan terkadang butuh waktu yang lama untuk menerima balasan darinya. Atau aku kadang juga butuh waktu yang lama untuk membalas pesan singkatnya. Bukan karena apa-apa. Aku memang sedang sibuk dengan pekerjaanku. Menulis buku baru. Hingga saat pesan masuk ke ponsel, aku seringkali mengabaikan. Maklum saja. Selama ini hanya operator seluler yang iseng atau promo tidak jelas yang mengirimiku pesan singkat. Bukan ngenes. Aku memang lebih suka berteleponan kalau sedang ada urusan mendadak. Entahlah, aku juga tidak mengerti. Beberapa kali menerima pesan singkat darinya terasa agak berbeda. Aku seolah menantikan dia membalas pesanku. Meski tetap sibuk dengan pekerjaanku, tidak ada perasaan menggebu-gebu seperti jatuh cinta yang remaja. Semua berjalan dengan semestinya. Aku senang. Dia sekarang ada di kepalaku lebih sering dari kesepian tanpamu. Aku senang jika hari ini aku mulai merasa aku tidak sedang ingin sendiri. Setidaknya aku senang membalas pesan singkat darinya. Meski sering membalasnya telat. Ya, tak banyak memang yang bisa kuharapkan. Hanya saja, kalau ini jatuh cinta, jatuhlah dengan semestinya. Tak perlu tergesa-gesa.